rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan merupakan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Shalom, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap bersuka cita. Mari kita memulai ibadah pemuda saat ini. Teman-teman dipersilahkan mengambil saat teduh sejenak. Mari kita angkat satu pujian, kemenangan terjadi di sini. Karuniamu Bapa,
Baik, rekan-rekan muda sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendasarkan ibadah kita pada hari ini hanya boleh dan bisa jadi di dalam pertolongan Tuhan, dalam potum dan salam. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kembali kita angkat satu pujian dengan judul Lingkupiku. Baik, rekan-rekan muda sekalian yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebentar lagi akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami sadar akan segala ketidakmampuan kami, akan kelemahan dan kekurangan kami. Karena itu kami mohon pertolongan Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus, menolong kami mengerti memahami firman-Mu yang kudus. Demikian pula hamba-Mu ini Tuhan berkati dan urapi, sehingga firman Tuhan dapat terus dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampun dosa dan pelanggaran kami anak-anak-Mu. Berfirmanlah kepada kami, sebab kami sedia mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan sekalian yang diberkati dalam Tuhan, pemuda-pemudi yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita membuka kebenaran firman Tuhan yang diperhadapkan pada hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kitab Keluaran pasal 24 ayat 1 sampai 11 dengan perikop upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia.
Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya, pagi-pagi, didirikannya mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu, Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu, sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu, serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu, berdasarkan segala firman ini. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam, dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudari sekalian yang diberkati dalam Tuhan, rekan muda sekalian, salam. Puji Tuhan, kita boleh bersama merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Meskipun di tengah wabah COVID-19 ini, tetapi kita dapat terus memuliakan Tuhan karena segala kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, pada hari ini kita sudah membaca tadi dari kitab Keluaran pasal 24 tadi tentang perjanjian yang diadakan oleh Tuhan dengan bangsa Israel, pengikatan perjanjian. Nah, tentu sebagai anak-anak muda, sebagai anak-anak Tuhan, kita dalam kehidupan kita juga memiliki hubungan, relasi dengan rekan-rekan kita, teman-teman dan saudara-saudari kita. Maka tentu ada suatu hubungan yang baik, dan dalam hubungan itu kita percaya bahwa kita sekalian sebagai anak-anak Tuhan tentu ingin membangun hubungan yang baik, bukan hubungan yang main-main, yang sekedar, yang hanya basa-basi atau formalitas, tetapi hubungan yang sungguh-sungguh. Terlebih ketika kita sebagai anak-anak muda dan anak-anak Tuhan mengikat suatu perjanjian antara seorang dengan seorang misalnya, maka tentu kita akan memelihara hubungan itu dengan baik. Tentu tidak mungkin kita main-main. Nah, dalam nas kita, saudara-saudari, teman-teman sekalian, juga ada perjanjian yang diikat oleh Tuhan dengan bangsa Israel. Jadi subjeknya adalah Tuhan. Subjeknya Tuhan dan objeknya adalah bangsa Israel. Tuhan sebagai pihak pertama mengikat perjanjian dengan pihak yang kedua. Dan ada dua tema besar di antara tema yang lain juga dalam nas yang sudah kita dengarkan tadi. Yang pertama adalah ikatan perjanjian darah, dan yang kedua adalah kehadiran wakil Israel di hadapan Tuhan yang ditandai dalam perjamuan malam, dalam perjamuan makan maksudnya. Nah, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, kedua tema besar tadi, baik itu ikatan perjanjian darah ataupun perjamuan makan, memiliki hubungan yang dalam di dalam kedua tema tersebut tadi, dan keduanya merupakan ungkapan umum masyarakat Timur Tengah kuno untuk merujuk suatu perjanjian yang erat, yang kokoh
yang bagus yang terus dipelihara. Yang pertama, kalau kita lihat kata darah dalam Perjanjian Lama, sebab dalam Perjanjian Lama kata darah dalam bahasa Ibrani disebut dim ini memiliki makna yang lebih dari sekedar anggota tubuh yang ada dalam tubuh kita, tetapi darah itu berarti kehidupan orang. Jadi tidak hanya sekedar anggota tubuh, tetapi bermakna hidup dan kehidupan. Masyarakat di Mesopotamia misalnya percaya bahwa manusia diciptakan dari tetesan darah dewa. Demikian juga masyarakat di Mesir, mereka melihat bahwa sumber hidup manusia adalah dari tetesan darah para dewa. Juga masyarakat Kanaan dan Arab juga memaknai darah sebagai bagian dari hidup, dan apabila ada ungkapan tumpahkan darahnya, berarti itu membunuh. Artinya darah itu lekat sekali dengan kehidupan. Yang kedua juga adalah makan bersama. Makan bersama ini juga dimaknai secara dalam. Sharing of life, berbagi kehidupan. Karena tidak mungkin orang bisa mengkhianati orang yang makan sehidangan. Karena orang yang diundang untuk duduk makan dalam perjamuan makan itu pasti bukan dianggap orang asing. Berarti keluarga sendiri atau kerabat sendiri. Nah, jadi apabila dengan demikian berarti kedua makna perjanjian yang dalam ini tadi begitu dalam maknanya karena ia berhubungan dengan hidup orang tersebut. Maka berarti dalam ikatan darah yang sudah dilakukan oleh Tuhan dan bangsa Israel, berarti di dalamnya ada ikatan yang sangat kuat, dan melanggar janji berarti memutus ikatan. Melanggar janji berarti juga memutus kehidupan. Karena tidak mungkin orang lebih memilih untuk melanggar janji sebenarnya secara makna dari perjanjian yang begitu dalam tadi. Nah, rekan-rekan pemuda sekalian dan pemudi yang diberkati dalam Tuhan, dalam konteks kekristenan kita sebagai anak-anak Tuhan tentu sadar dari peristiwa ini, Keluaran pasal 24 ayat 1 sampai 11 ini, jika diperhadapkan dengan konteks kehidupan kita orang-orang Kristen adalah penggenapannya di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam perjamuan yang diadakan oleh Tuhan Yesus, di mana Ia memberikan darahnya dan memberikan tubuhnya juga sebagai korban yang begitu berharga bagi kita. Karena itu tidak mungkin kita mengolok-olok atau tidak mungkin kita menyepelekan atau tidak mungkin kita tidak memandang berharga pengorbanan Tuhan Yesus Kristus ini bagi kita sekalian. Sebab pengorbanan yang begitu besar ini adalah agar kita sekalian, saya dan teman-teman sekalian tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Itu karena begitu besar kasih Allah. Nah, bayangkan apabila kita merenungkan betapa berbahayanya hidup kita tanpa Tuhan Yesus, dan betapa tidak ada harapan, tidak ada hal-hal yang baik, yang ada adalah kebinasaan dalam kehidupan kita. Rekan-rekan pemuda sekalian yang diberkati dalam Tuhan, sengaja juga saya tadi mengatakan bahwa ketika pembacaan firman Tuhan, sering kita mendengar yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Itu merupakan perkataan Tuhan Yesus yang diambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 28. Dan dengan demikian kita percaya bahwa firman Tuhan ini tidak untuk sekedar didengarkan, tetapi juga dipelihara atau dilakukan. Sebagaimana juga ikrar orang-orang Israel mengatakan tadi, 2 kali mereka mengatakan bahwa mereka akan menuruti segala firman Tuhan yang telah diucapkan Tuhan melalui hambanya Musa tadi. Dengan demikian saudara-saudari yang diberkati Tuhan, betapa kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerahnya yang begitu besar. Karena tidak ada pengorbanan tadi, tidak ada keselamatan. Tidak ada pengorbanan Kristus, tidak ada kehidupan kita juga. Dan di dalamnya kita juga tidak hanya melihat karunia Tuhan, tetapi mengabaikan tanggung jawab kita, tetapi kita juga mesti melihat ada tanggung jawab kita. Karena biasanya dalam kehidupan kita ada hak, ada tanggung jawab. Walaupun keselamatan itu bukan hak kita, tetapi pemberian Tuhan, sama sekali bukan hak kita. Tetapi
ada tanggung jawab kita di dalamnya untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana kita melakukan segala firman yang telah disampaikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, sebagaimana juga orang-orang Israel juga menyatakan mereka bersedia untuk menuruti firman Tuhan tersebut. Saudara-saudari yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan demikian kiranya seluruh pertolongan Tuhan yang ada, seluruh anugerah yang ada itu memampukan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk terus bersyukur, untuk terus melihat bahwa tidak mungkin kita hidup tanpa pertolongan Tuhan, dan apa yang dapat saya berikan untuk Tuhan atas segala kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Karena saya hidup adalah karena Tuhan. Kita hidup adalah karena pertolongan Tuhan sekalian. Kiranya di tengah kehidupan kita sebagai anak-anak muda, kita dapat menjadi garam dan terang dimanapun kita berada, dan terlebih juga di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini, kita tidak hilang pengharapan, kita tetap semangat di dalam Tuhan, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak muda biasanya menjadi orang-orang yang semangat dan orang-orang yang penuh dengan kreativitas tanpa batas di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Amin. Untuk merespon pemberitaan firman Tuhan, kembali kita angkat satu pujian, Lebih Dari Pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Rekan-rekan sekalian yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan kembali bersatu di dalam doa syafaat yang akan kita bersama-sama naikkan kehadirat Tuhan dalam segala kerendahan hati kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya memohon izin untuk memimpin kita dalam doa syafaat yang akan kita doakan bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala kebaikan dan kebajikan Tuhan yang kami akui dengan segala kerendahan hati kami. Sungguh tidak ternilai dengan kata, dengan bahasa, dengan ungkapan kami, dan sungguh ini juga bukan merupakan kata-kata pemanis kami atau kata-kata pelengkap formalitas di dalam ibadah, dalam liturgi ini atau dalam kehidupan kami, tetapi sungguh-sungguh kami ingin nyatakan dari hati kami, sebab di hadapan Tuhan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Bahkan di dalam kedalaman hati kami pun Tuhan tahu akan segala ucapan syukur kami dan hormat terima kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kasih Tuhan boleh tetap mengumpulkan kami di dalam satu kesatuan sebagai tubuh Kristus, meskipun di tengah-tengah masa yang sulit ini.
di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tetapi syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih menolong kami, memberikan kami juga kekuatan dan pengharapan dalam iman percaya. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan Bapa. Kami bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan juga menyatakan di dalam hati dan mulut kami dengan kerendahan hati dan dengan sepenuh hati kami juga menyatakan sebagaimana yang dinyatakan oleh orang-orang Israel. Kami pun juga bersedia untuk melakukan firman Tuhan itu dengan pertolongan Tuhan. Karena itu, tolonglah kami Bapa yang baik sebagai anak-anak-Mu untuk juga menjadi pelaku kebenaran firman-Mu, bukan hanya menjadi pendengar dalam kehidupan kami. Pakailah kami juga anak-anak muda untuk menjadi orang-orang yang memberikan berbagai macam kebaikan dan kebajikan, sehingga nama Tuhan dapat terus dimuliakan dan dihormati, terlebih-lebih di tengah masa-masa ini, di tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan memakai anak-anak muda-Mu secara luar biasa, karena kami percaya kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, bukan Allah yang mati, yang menggerakkan kami dan memberikan kami kehidupan tersebut di dalam kehidupan kami, dan sumber kehidupan kami adalah Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh pelayanan kami dimanapun kami berada, sehingga dapat terus terlaksana dengan baik, tentu saja dengan pertolongan Tuhan saja. Berkati program-program kerja yang terus diupayakan oleh kami sekalian, baik itu di dalam seksi pelayanan pemuda maupun juga komisi pelayanan pemuda, khususnya di jemaat GKI Tamiang Layang ini. Dan juga kami berdoa untuk seluruh muda-mudi Tuhan dimanapun berada. Tuhan juga berkati seluruh pelayanan kami sekalian Bapa, sehingga melalui kehidupan kami, semangat kami, kreativitas kami, ide gagasan yang ada, nama Tuhan dapat terus dipermuliakan dan dipuji. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Berkati juga orang tua kami dalam tugas pekerjaan mereka, tugas tanggung jawab mereka. Demikian juga Tuhan memberkati seluruh keluarga kami dan teman-teman kami dimanapun berada, dan terlebih juga orang-orang yang kami kasihi. Kami mohon dalam perlindungan Tuhan selalu, sehingga juga bersama-sama kami dapat terus menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sadar bahwa ada banyak pelanggaran yang kami lakukan, namun demikian juga kami sadar juga ada banyak kelemahan, keterbatasan yang ada. Dalam pelanggaran kesalahan kami mohon ampun dosa dan pelanggaran kami, karena kami percaya pengampunan sejati berasal daripada Tuhan, dan pertolongan sejati berasal juga daripada Tuhan. Dalam segala kelemahan keterbatasan kami, berikan hikmat pengertian yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh pelayanan kami, seluruh hamba-hamba Tuhan, juga dalam tugas tanggung jawab pekabaran Injil firman Tuhan dapat terus dinyatakan sampai ke ujung bumi. Dan pakailah kami anak-anak muda-Mu yang ada, sebagaimana juga Tuhan sudah terbukti memakai orang-orang muda di dalam Injil, di dalam kesaksian firman Tuhan yang kami imani dan kami yakini secara luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Ampun dosa dan pelanggaran kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati juga seluruh upaya di dalam penanganan COVID-19 ini dari pemerintah kami, dari tingkat pusat sampai daerah. Juga tidak lupa untuk seluruh tenaga kesehatan, para medis yang ada. Tuhan berkati secara luar biasa dan Tuhan lindungi mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum menerima berkat Tuhan, kita angkat satu pujian doa Yabes. Baik rekan-rekan pemuda dan pemudi sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, tibalah saatnya kita akan menutup ibadah kita pada hari ini dengan bersama menerima berkat Tuhan. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Baiklah rekan-rekan pemuda, ibadah kita telah selesai. Tetap sehat, tetap semangat, di rumah aja. Tuhan Yesus memberkati. Kita